Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Arsanti di China. Di vlog kali ini saya mau vlog sharing-sharing lagi ya. Kali ini saya mau sharing tentang proses pernikahan antara warga negara China dengan warga negara Indonesia. Nah, di antara teman-teman banyak yang sudah menanyakan ke saya nih via DM Instagram, curhat malah memiliki kekasih warga negara China dan ingin melangsungkan pernikahan, tapi bingung proses untuk menikah di Indonesia itu seperti apa aturannya. Nah, di sini saya mau sharing ya, aturan-aturan untuk menikah dengan warga negara Indonesia di tahun ini. Jadi tahun ini dengan tahun waktu saya nikah tahun 2014 itu aturannya sudah berbeda nih teman-teman. Jadi waktu saya tahun 2014 saya menikah dengan warga negara China itu tidak ada aturan yang seperti aturan sekarang ini. Nah, aturan yang sekarang ini apa? Yang paling utama dan paling pertama adalah aturannya warga negara China yang ingin menikah dengan warga negara Indonesia harus sudah memiliki kitas atau kartu izin tinggal tetap sementara. Nah, kitas ini biasanya diperoleh dengan cara si warga negara China itu bekerja di Indonesia. Biasanya seperti itu, teman-teman. Dan harus aktif minimum 6 bulan ya masa aktif kitasnya pada saat melampirkan untuk dijadikan persyaratan. Dan gimana nih kalau yang nggak punya kitas? Banyak juga pertanyaan seperti itu ke saya. Kalau yang tidak punya kitas, saya kurang tahu ya seperti apa. Jadi harus konsultasi dengan kedutaan China-nya yang ada di Indonesia. Tapi setahu saya, karena ini syarat utama, tentunya nggak bisa ditawar-tawar teman-teman. Memang kitas ini diadakan untuk apa? Untuk memberi rasa aman di antara kedua belah pihak. Karena mungkin sebelum-sebelumnya ini karena ada kejadian human trading atau perdagangan manusia. Jadi contohnya seperti WNI nikah dengan WNA China, pas di China itu malah disuruh kerja paksa, terus ada juga yang dijual, ada juga yang disiksa sama keluarganya. Jadi sekarang itu makanya diberlakukan kitas si WN China-nya. Jadi datanya itu memang si WN China-nya itu jelas bekerja di Indonesia, bisa ditelusuri gitu keberadaannya di mana. Kebanyakan yang sudah-sudah mungkin ada yang proses ilegal ya. Mereka itu menikah dengan warga negara China tanpa tahu warga negara China profilnya seperti apa. Jadinya tidak bisa ditelusuri. Makanya untuk yang sekarang ini buat WN China yang mau menikah dengan warga negara Indonesia dikasih persyaratan utama yang paling tegas adalah kitas, harus punya kitas. Dan selain kitas itu apalagi? Selain kitas yang masih tetap sama adalah CNI. CNI itu adalah surat keterangan bebas menikah yang dikeluarkan oleh pihak kedutaan China di Indonesia. Nah, syarat dari CNI juga sama juga untuk memperoleh CNI, si WN China-nya harus sudah punya kitas juga dan juga surat keterangan bekerja yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu harus ada surat keterangan single yang dikeluarkan oleh pihak notaris China yang dilegalisir oleh Deplu dari Tiongkok ya, Departemen Luar Negeri Tiongkok beserta dengan KBRI Indonesia yang ada di China. Nah, ini yang agak berbeda nih teman-teman. Waktu zaman saya juga diminta ya surat keterangan single nih suami saya. Surat keterangan single yang dikeluarkan oleh notaris China, tapi waktu zaman suami saya itu nggak ada untuk legalisir dari Deplut Tiongkok dan juga KBRI Indonesia yang ada di China. Tapi aturan tahun ini seperti itu. Jadi harus ada dilegalisir di Deplut Tiongkok beserta dengan KBRI Indonesia yang ada di China. Untuk persyaratan CNI-nya ada data paspor dari WN China-nya beserta kopian, terus KTP dari WNI beserta kopiannya. Terus kalau misalnya sudah pernah menikah dan bercerai, itu harus ada akte cerainya juga, melampirkan akte cerai. Kemudian nanti CNI-nya itu harus ada si orang China-nya langsung ya, WN China-nya baru bisa dikeluarkan oleh pihak kedutaan. Biasanya itu kan si pihak kedutaan akan melakukan scan sidik jari kepada pihak WN China-nya. Karena waktu zaman saya, suami saya pun seperti itu, waktu mau mengeluarkan CNI, itu di-scan ya sidik jarinya, kemudian difoto, dan dilakukan melihat data-data aslinya, semua data asli dicocokkan gitu data-datanya. Nah, CNI ini nanti
digunakan untuk kebutuhan menikah saat di KUA ataupun di catatan sipil. Biasanya si pihak KUA atau catatan sipil itu akan meminta data CNI kalau kita menikah dengan warga negara asing. Data CNI yang dikeluarkan oleh pihak kedutaan negara bersangkutan. Nah, sesudah kita kasih CNI-nya, kita jangan lupa CNI-nya itu kita copy karena nanti kopiannya itu berguna saat kita mengurus sesudah kita menikah. Sesudah CNI yang dibutuhkan lagi untuk data itu biasanya surat biodata dari pasangan. Jadi pasangan WNI dengan WN China-nya itu bikin surat tertulis, ditandatangan di atas materai. Itu suratnya itu menerangkan nama kedua belah pihak, terus pertama kali kenal di mana, sudah kenal berapa lama, terus tinggalnya di mana, terus apakah kedua belah pihak keluarga saling mengenal ya dua-duanya, apa sudah pernah ke China sebelumnya, terus nanti pas sudah menikah akan tinggal di mana, di China apa di Indonesia, itu wajib dilampirkan, ditandatangan di atas materai, kemudian nanti akan dilakukan interview oleh pihak kedutaannya, apakah sesuai dengan data yang dilampirkan atau tidak. Kalau kitanya jujur ya, kita tenang-tenang aja teman-teman, nggak usah khawatir, karena kalau misalnya kita mengisi data sesuai dengan data sebenarnya, kita di interview pun kan pasti akan sama ya, nggak akan berbeda, jadi tenang aja. Kalau di KUA ya, kalau misalnya suami kita WN China-nya itu mu'alaf, kita harus wajib melampirkan surat keterangan muslim yang dikeluarkan oleh pihak asosiasi Islam yang ada di China. Itu dilampirkan ke pihak KUA. Nah, sesudah kita menikah secara sah hukum Indonesia, data selanjutnya adalah proses untuk melegalisir buku nikah kita, dilegalisir di 4 departemen. Tapi sebelum dilegalisir itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin di penerjemah tersumpah. Jadi penerjemahnya itu bukan asal-asalan ya teman-teman, jadi benar-benar penerjemah tersumpah yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Dan biasanya kalau teman-teman bingung nyarinya di mana, teman-teman bisa cari tanya ke pihak kedutaan China yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu saya juga begitu teman-teman, waktu saya lagi di kedutaan China, saya tanya nih penerjemah tersumpah yang bahasa Mandarin itu ada nggak di sini? Nggak taunya orangnya memang selalu bolak-balik di kedutaan China, selalu aktif gitu kan, ada gitu orangnya. Jadi kita kenalan aja, kita harus banyak nanya teman-teman pokoknya. Dan datanya itu nanti akan dilegalisir di Depak, Departemen Agama, kemudian Departemen Hukum dan HAM, Depumkam, kemudian Departemen Luar Negeri, Deplu, dan juga Kedutaan China yang ada di Indonesia. Dan biasanya kalau untuk legalisir pertama ya di Depak, nanti Depaknya itu akan minta kopi dari CNI. Jadi CNI yang dikasihkan kita ke KUA sama catatan sipil, kita pegang baik-baik nih kopiannya, karena sewaktu-waktu diminta juga nih untuk pengurusan waktu legalisir di Depak nih teman-teman. Dan sesudah dilegalisir di Depak, nanti dilegalisir di Hukum dan HAM itu nggak perlu lagi kita kasih kopi CNI-nya. Jadi sudah, yang penting sudah terlegalisir di Depak, nanti kita langkah selanjutnya ajukan legalisir ke Depumkam, kemudian ajukan juga legalisir ke Deplu, baru kemudian terakhir di Kedutaan China yang ada di Indonesia. Selain itu, yang diterjemahkan itu apalagi yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin, kemudian dilegalisir di 3 departemen ya, Departemen Hukum HAM, Deplu, sama Kedutaan China itu KTP-nya KTP Indonesia kita, terus SKCK yang dikeluarkan dari Mabes Polri ataupun Polda. Itu perlu dilegalisir juga nih teman-teman dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Nanti prosesnya kita ngajukan visanya juga ya. Kalau kita mau tinggal di China, kita ajukan ke visa center, Chinese Visa Center yang ada di Mega Kuningan ya. Jaraknya nggak jauh dari kedutaan China-nya. Jadi kita kalau ngajuin visa itu bukan ke kedutaan China, tapi ke kantor Chinese Visa Application Center. Kita ngajukan visa family ya, biasanya di situ. Nanti kita udah dikasih visa family, baru kita pas terbang ke Tiongkok, kita ke bagian imigrasi China, kita nyerahkan nih semuanya yang udah data-data yang kita sudah terjemahkan ke bahasa Mandarin dan juga sudah dilegalisir di departemen bersangkutan. Nah, sudah itu pasti di Tiongkoknya itu ya, kita itu akan sah tercatat sebagai istri dari warga negara Tiongkoknya.
Tapi kita itu nggak bisa dikasih buku nikah China-nya ya, ataupun data tertulis nama kita di KK China-nya itu tertulis enggak teman-teman, tapi hanya terdata secara komputerisasi saja. Jadi datanya itu hanya terdata di komputer, tapi tidak dituangkan secara resmi di buku nikah, dikasih buku nikah China ataupun di KK China-nya. Banyak kan teman-teman akan mikir, wah ribet nikah dengan warga negara asing, aduh ribet administrasinya. Ternyata nggak seribet itu juga, karena kalau kita nikah dengan sesama WNI pun tetap sama kan, harus urus administrasinya seperti data ke kelurahan lah, ke RT, RW, yang kayak gitu-gitu kan, sama aja kan. Cuma bedanya kita hanya ada tambahan ke departemen yang bersangkutan, departemennya lebih ke kedutaan gitu. Itu sebaiknya mendingan diurus sendiri teman-teman. Pertama, kita tahu prosesnya seperti apa, kita bisa kontrol. Kalau misalnya lihat via orang lain kan kita nggak tahu ya, takutnya kelamaan waktunya, kita juga takut ada apa-apa, takut gagal atau gimana. Ditambah biayanya juga mahal gitu. Kalau ama sendiri kan ya kita cuma urus data untuk biaya legalisir sama transportnya aja. Jadi, waktu zaman saya untuk legalisir di Depkumkam sama Deplu itu sekitar satu berkas itu 30 ribuan ya per satu berkas ya. Tapi yang agak mahal itu kalau kita ngelegalisir di penerjemah tersumpah. Jadi kan misalnya kita terjemahin bahasa Mandarin beserta dengan cap dari penerjemah tersumpahnya, kita itu ada bayar satu berkasnya itu sekitar 150 ribuan. Tapi nggak tahu ya kalau tahun sekarang, waktu tahun saya itu sekitar 150 ribu satu berkas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada waktu sih sebaiknya bisa diurus sendiri teman-teman dibanding memakai agen, karena kalau teman-teman nggak ada waktu atau kebanyakan berlebih ya uangnya, bisa sih menggunakan agen. Agennya itu waktu zaman saya aja nawarin 5 jutaan teman-teman, range ya. Minimum ya 5 juta sampai 10 juta. Ada yang nawarin seperti itu. Tapi akhirnya saya nggak pakai agen, saya urus sendiri karena buat saya ini pernikahan saya pertama kali seumur hidup dan saya juga ingin tahu ya langkah-langkahnya seperti apa, jadi saya urus sendiri. Ketika kita sudah urus nggak akan ribet juga teman-teman. Dan untuk ke kedutaan China juga ya sekarang nggak usah harus teman-teman harus ke Jakarta, karena kedutaan China itu kalau nggak salah ada di 3 tempat lainnya ya, ada di Denpasar, di Medan, Surabaya. Jadi buat teman-teman yang di wilayah yang dekat dari area tersebut, bukan dari di luar Jakarta ya, yang dekat dari area tersebut, bisa diurus di kedutaan yang bersangkutan aja, tidak perlu ke Jakarta. Buat teman-teman yang lagi mengurus proses pernikahannya dengan warga negara China, semoga lancar ya urusannya, dimudahkan juga, semoga berjodohnya lancar gitu kan, awet. Dan kalau nanti yang mau tinggal di China, tinggalnya seputar Guangzhou atau Foshan, bisa juga nih mampir-mampir ke rumah saya ya, main-main, saya welcome. Dan cukup sekian ya vlognya sampai di sini, vlog sharingnya. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog sharing selanjutnya. Dan tetap dukung selalu ya channel ini dengan cara subscribe, yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe dengan like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Dadah.